Halo Sobat Jelajah, setelah petualangan kita menyeberangi jembatan Suramadu di episode lalu, kini saatnya kita masuk lebih dalam ke Pulau Madura yang kaya akan sejarah dan budaya. Kita akan berkendara dari ujung jembatan Suramadu di sisi Madura menuju sebuah ikon maritim yang telah berdiri tegak selama lebih dari 1 abad, Mercusuar Sembilangan. Perjalanan ini hanya sekitar 20 km dari jembatan Suramadu sisi Pulau Madura. Ikuti terus karena kita akan mengungkap kisah tiang cahaya kolonial ini dan peran pentingnya di masa lalu. Madura sering dijuluki Pulau Garam, memiliki sejarah yang sangat erat dengan Jawa. Bahkan daratannya disebut pernah bersatu di masa lalu. Sejak abad ke-13, pulau ini sudah memiliki adipati pertamanya, Arya Wiraraja, dan kemudian berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Majapahit. Madura juga menjadi medan pertempuran dan perlawanan, terutama dengan hadirnya bangsa-bangsa Eropa. Masa kolonial menjadi periode yang sangat menentukan. Seperti wilayah lain di Nusantara, Madura juga berada di bawah cengkeraman Belanda yang mendirikan perusahaan bernama VOC, sebelum kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad ini meninggalkan banyak jejak. Salah satunya adalah bangunan megah yang menjadi tujuan kita, Mercusuar Sembilangan. Sebelum adanya teknologi canggih seperti GPS dan sistem navigasi elektronik modern, pelayaran adalah urusan yang sangat beresiko. Malam hari, cuaca buruk, atau area perairan dangkal penuh karang adalah ancaman nyata bagi setiap kapal. Disinilah Mercusuar memainkan peran vitalnya. Mercusuar adalah menara yang dilengkapi dengan lampu sorot berputar di puncaknya. Fungsinya sangat sederhana, namun krusial. Yang pertama, penanda daratan, memberitahu kapal bahwa mereka sudah dekat dengan daratan. Dan yang kedua, sebagai pemandu arah, membantu kapal menentukan posisi dan arah yang aman. Dan yang ketiga, peringatan bahaya, menandai area berbahaya seperti karang atau perairan dangkal. Setiap mercusuar memiliki pola kedipan cahaya yang unik, seperti sidik jari. Para pelaut bisa mengidentifikasi di mana posisi mereka hanya dengan melihat pola cahaya yang berkelip. Mercusuar adalah penjaga laut yang tak pernah tidur, memastikan jalur perdagangan dan pergerakan militer kolonial berjalan lancar. Tentu saja, navigasi yang aman ini sangat penting bagi Belanda untuk mengontrol jalur Selat Madura dan akses ke pelabuhan Surabaya. Dan begitu juga dengan Mercusuar Sembilangan di Bangkalan, Pulau Madura. Bangunan ini tidak hanya sekedar menara, tetapi juga saksi bisu era kolonial. Pada masa itu, pembangunan mercusuar ini bukan hanya sekedar proyek arsitektur biasa. Menara yang terdiri dari 17 lantai ini adalah jawaban atas kebutuhan mendesak akan keselamatan navigasi di salah satu jalur perairan tersibuk di Hindia Belanda, yaitu Selat Madura. Selat ini adalah gerbang utama menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, pusat gravitasi ekonomi di Jawa bagian timur. Apa yang sebenarnya digerakkan oleh cahaya dari puncak Sembilangan ini? Jawabannya adalah emas putih atau garam. Di abad ke-19, Madura adalah lumbung garam utama bagi seluruh Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa tanpa navigasi yang aman, distribusi garam dari pelabuhan-pelabuhan seperti Kali Anget dan Sumeneb menuju Surabaya akan terhambat oleh bahaya karang dan laut yang dangkal. Cahaya mercusuar ini memastikan bahwa kapal-kapal pengangkut garam milik perusahaan kolonial Belanda saat itu untuk dapat beroperasi siang dan malam. Garam bukan hanya bumbu dapur, melainkan pengawet krusial bagi industri pengolahan ikan yang saat itu menjadi komoditas ekspor vital ke Eropa dan wilayah Asia lainnya. Lebih jauh lagi, mercusuar ini merupakan penjaga bagi integrasi ekonomi antara Madura dan Jawa Timur. Surabaya saat itu sedang bertransformasi menjadi kota industri dan perdagangan global. Kapal-kapal besar dari Eropa membawa mesin-mesin pabrik gula, sementara dari arah berlawanan, kapal-kapal tradisional dan modern mengangkut tembakau, beras, dan ternak dari pedalaman Madura ke Surabaya. Selat Madura berfungsi sebagai jembatan cair. Tanpa adanya mercusuar Sembilangan, risiko kecelakaan kapal di pintu masuk selat akan sangat tinggi. Keberadaan mercusuar ini secara langsung menurunkan biaya asuransi pelayaran dan mempercepat perputaran barang antara pelabuhan ujung di Surabaya dan pelabuhan Kamal di Madura. Pentingnya mercusuar ini memicu pembangunan infrastruktur lainnya. Untuk mendukung aliran logistik yang dipandu oleh cahaya Sembilangan, Belanda membangun jalur kereta api yang menghubungkan ujung timur ke ujung barat Pulau Madura. Bayangkan,
aliran ekonomi yang terjadi. Kereta api membawa garam dan hasil bumi dari pelosok Madura ke pelabuhan. Sementara mercusuar memastikan kapal-kapal yang menjemput komoditas tersebut dapat bersandar dengan selamat. Ini adalah sebuah sistem dari ekosistem logistik yang sangat maju pada masanya, menempatkan Madura sebagai pilar penting yang menyokong kemakmuran Surabaya sebagai pusat perdagangan. Hari ini, ketika kita melihat mercusuar Sembilangan yang masih berdiri tegak di Bangkalan, kita tidak hanya melihat sebuah menara tua, kita melihat saksi bisu dari ambisi ekonomi masa lalu. Cahaya yang dulu berpijar dari puncaknya adalah simbol dari ambisi kolonial untuk menguasai pasar global. Namun di sisi lain, ia juga menjadi titik awal bagi modernisasi transportasi laut di Jawa Timur. Pembangunan mercusuar ini membuktikan bahwa kemajuan ekonomi suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh apa yang dihasilkan tanahnya, seperti garam dan tembakau, tetapi juga oleh seberapa aman dan lancar jalur distribusi yang menghubungkannya dengan dunia luar. Mercusuar Sembilangan dibangun pada tahun 1879 di masa pemerintahan Raja Z.M. Willem III dari Kerajaan Belanda. Coba bayangkan, sudah 146 tahun bangunan ini berdiri. Tujuannya jelas, untuk memandu kapal yang melewati Selat Madura menuju ke pelabuhan Surabaya, pusat ekonomi dan militer penting bagi Hindia Belanda saat itu. Mercusuar ini tingginya mencapai sekitar 78 meter, dengan lingkar 5,3 meter dan 17 lantai, berbentuk menara besi bercat putih dengan lentera dan galeri. Menara ini terbuat dari besi cor yang didatangkan langsung dari Belanda, dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim. Keberadaan mercusuar ini tak lepas dari konteks penjajahan. Selama lebih dari 350 tahun, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Melalui kebijakan-kebijakan yang mencekik seperti tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur seperti mercusuar, jalan dan pelabuhan seringkali didorong oleh kepentingan kolonial untuk mempermudah mobilisasi pasukan dan hasil bumi. Mercusuar Sembilangan adalah salah satu alat untuk mengontrol jalur laut, memastikan kekuasaan mereka tetap terjaga di perairan Nusantara. Dari puncak mercusuar ini, kita bisa melihat bentangan Selat Madura yang luas, dan di kejauhan, kemegahan jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura dengan daratan Jawa. Dua mahakarya dengan rentang waktu pembangunan lebih dari 1 abad. Satu dibangun untuk kepentingan kolonial, satu lagi dibangun untuk konektivitas bangsa mandiri. Cuma sayang, saat Bang Ai tiba, kondisi sudah sore hari. Jadi Bang Ai tidak berkesempatan untuk menjelajah masuk ke dalam bangunan mercusuar dan menapaki anak tangganya hingga ke puncak. Beruntung Bang Ai masih sempat menerbangkan drone untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar mercusuar walau kondisi cukup berawan disertai angin kencang. Mercusuar Sembilangan kini tidak hanya menjadi panduan navigasi, tetapi juga sebuah monumen sejarah. Ia mengingatkan kita akan masa lalu yang panjang, tentang perjuangan bangsa, dan tentang ketangguhan sebuah menara yang terus berdiri kokoh. Mercusuar Sembilangan adalah titik terang di ujung barat Madura, sebuah tujuan wisata edukatif yang wajib untuk dikunjungi.
Oke teman-teman, sekian dulu kunjungan singkat Bang Ai ke Pulau Madura kali ini. Semoga di perjalanan Bang Ai selanjutnya, Bang Ai dapat mengeksplorasi lebih banyak tempat-tempat wisata yang layak untuk dikunjungi di Pulau Madura yang indah ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu tentang kekayaan sejarah di Indonesia. Salam jelajah.